Siapa yang tak mau mendapatkan sesuatu yang masih bagus secara gratis? Pasti banyak yang mau dong. Di dunia sepak bola juga sama. Pemain yang dilepas secara gratis biasanya akan jadi rebutan, apalagi jika kualitasnya masih yoi. Mendapat pemain gratisan yang masih bagus bak mendapatkan rejeki nomplok di siang bolong. Berikut ini beberapa pemain gratisan tersukses yang sudah mampu bikin iri klub yang melepasnya. Patah hati, itulah kata-kata yang keluar dari mulut Paul Pogba ketika meninggalkan Old Trafford 2012 silam. Talenta muda Prancis yang sedang menggebu-gebu masuk tim utama United itu telah ditelantarkan oleh Sir Alex Ferguson. Pasca lulus dari Akademi United, Pogba mengira akan langsung masuk dalam skuad utama Red Devils. Pada suatu waktu, jelang laga melawan Blackburn di Liga Inggris Desember 2012, Pogba serius berlatih demi bisa masuk skuad utama. Mengingat saat itu pemain tengah MU menipis karena banyak yang absen. Alih-alih dimainkan, Fergie tetap mencadangkan Pogba. Hal itu mulai membuat Pogba marah. Sejak itulah hati Pogba berubah. Ia merasa tak betah lagi di MU. Benar saja, di musim baru 2012-2013 ia memutuskan untuk hijrah. Juventus yang saat itu dipegang Direktur Olahraga BP Marotta tanpa pikir panjang coba mengangkut Pogba. Namun bukannya Pogba langsung percaya gabung Bianconeri. Sebelum gabung, Pogba bicara empat mata dulu dengan pelatih Juve saat itu, Antonio Conte. Sosok Conte yang memberikan kepercayaan menit bermain kepadanya adalah salah satu faktor kenapa Pogba mau gabung Juve. Pogba dan Conte akhirnya meraih sukses bersama di Turin. Ketika terus dimainkan dan digembleng dengan tepat, Pogba menjelma menjadi gelandang muda hebat dunia saat itu. Gelar demi gelar pun ia raih bersama si nyonya tua. Oh iya, tak lupa gelar Golden Boy pada tahun 2013 juga sempat ia raih. Dortmund harusnya banyak bersyukur ketika di zaman Robert Lewandowski mampu mematahkan dominasi gelar Munchen di Bundesliga. Namun rasa terima kasih kepada Lewandowski ternyata dikhianati begitu saja oleh Dortmund. Striker Polandia itu habis masa pengabdiannya di musim 2013-2014. Alih-alih diperpanjang, pihak Lewandowski malah merasa dibohongi Dortmund soal nilai gajinya. Ceritanya, pasca pindah dari Lech Poznan, Lewy dijanjikan kenaikan nilai gaji tiap musimnya. Namun hal itu tak pernah terjadi. Miris, di akhir kontraknya Lewy hanya mengantongi gaji 5 juta euro saja. Dortmund nampaknya meremehkan hal sepele soal kondisi kontrak Lewy. Itu adalah kesalahan besar. Pada saat ingin mengunci kontrak Lewy di tahun 2014 dengan kenaikan gaji, kesempatan itu sudah terlambat. Lewy dan agennya sudah memilih menandatangani perjanjian kontrak dengan Munchen. Lalu kenapa ia pindah ke klub rival Munchen? Lewy ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan Dortmund kepadanya pantas mendapat hukuman. Saya ingin lebih banyak dapat gelar di Munchen. Klub ini selalu lapar gelar tiap musimnya. Perkataan itu seolah meremehkan prestasi mantan klubnya. Ketika hijrah ke Die Roten, banyak fans mengkritik sikapnya. Fans Dortmund sempat menganggapnya pengkhianat. Namun Lewy terus melaju. Ia tak menghiraukannya. Terbukti Lewy terus bersinar di Allianz dengan beberapa gelar Bundesliga-nya. Rekor gol dan sepatu emas jadi buktinya. Dortmund pantas menyesal melepas Lewy secara gratis. Tak ada transfer di Liga Inggris tahun 2000-an awal yang lebih menggegerkan dari transfer Sol Campbell. Bukan hanya soal pindah ke klub rival, namun soal cara transfernya yang dilakukan secara gratis. Bagaimana bisa pemain yang sejak kecil mencintai Spurs dan menjadi kapten tim tiba-tiba pindah secara gratis ke klub rival bebuyutan? Pasti saat itu jadi hal yang tabu. Maka wajar saja keluar kata-kata Judas dari para fans The Lily Whites kepada Campbell.
Namun bukan ujuk-ujuk saja Campbell jadi pengkhianat Spurs. Campbell ternyata memilih hengkang karena kelakuan Spurs itu sendiri. Ketika Campbell terkena kasus dengan Stewards di laga melawan Derby County pada tahun 2000, pihak Spurs sudah lepas tangan dan tak membelanya. Selain itu, secara prestasi juga Spurs tahu sendiri seperti apa. Pasti dong, Campbell ingin meraih trofi. Hubungannya dengan pelatih Spurs saat itu, Glenn Hoddle, juga buruk. Itulah beberapa faktor yang jadi alasan Campbell tak mau diperpanjang kontraknya oleh Spurs. Lalu kenapa pilihannya gabung ke Arsenal? The Gunners dianggap Campbell memiliki prospek menjanjikan bersama Wenger. Arsenal juga mampu menjamin perlindungan baginya terhadap kasus yang masih ia hadapi. Toh Campbell akhirnya nyaman dan makin berprestasi di Highbury. Untung saja Campbell pindah. Coba ia masih di Spurs, tak bakal ia merasakan gelar Liga Inggris Invincible Arsenal. Masih ingat ketika PSG tersungkur oleh Bayern Munchen di final Liga Champions 2020? Kapten PSG Thiago Silva tak kuasa menahan kekecewaan akan pahitnya kegagalan. Tak disangka 8 musim karir bek Brazil itu di Paris harus diakhiri dengan kesedihan. Pasalnya kontrak Thiago Silva tak lagi diperpanjang oleh Le Parisien dengan alasan krisis akibat pandemi Covid dan segi usia. Thiago merasa masih bisa berkontribusi, ia bahkan masih ingin ditambah masa pengabdiannya oleh klub. Ia lalu merasa kesal dengan Leonardo, direktur olahraga PSG saat itu. Leonardo dianggap tak menangani kontraknya dengan baik. Pembicaraan pemutusan kontrak juga hanya melalui telepon. Meski sudah uzur, tak membuat Silva berhenti bermimpi untuk terus berprestasi. Ia masih bermimpi untuk mendapatkan gelar Liga Champions dalam karirnya. Lalu pergilah ia ke Chelsea. Di Stamford Bridge, ia berharap mewujudkan mimpinya itu. Meski awalnya terlihat mustahil, namun ia tetap percaya. Iya, tak disangka Silva masih menjadi andalan di lini belakang The Blues. Dengan usia segitu, performa mengawal lini belakang di Liga seketat Inggris patut diacungi jempol. Ketenangan dan pengalamannya tak bisa bohong. Hasilnya luar biasa. Mimpi Thiago Silva langsung terwujud di musim debutnya. Gelar yang belum diraih PSG yakni Liga Champions, akhirnya ia dapat. Senyum Thiago Silva di Lisbon secara tidak langsung menampar PSG. Le Parisien harusnya menyesal menyepelekan pemain tua sepertinya. Kecintaan Andrea Pirlo di AC Milan sebenarnya kekal dan abadi. Salah besar jika Pirlo dicap sebagai pengkhianat oleh fans rossoneri. Banyak yang sudah Pirlo berikan kepada Milan sepanjang karirnya. Bahkan jelang kontraknya habis di San Siro, ia masih ingin meminta masa pengabdiannya ditambah lebih lama lagi. Namun, manajemen AC Milan berkata lain. Mereka hanya ingin menambah kontrak Pirlo yang sudah berusia 32 tahun hanya setahun saja. Itulah yang jadi masalah. Pirlo dan agennya masih ingin kontrak selama 3 musim lagi. Pasalnya menurut Pirlo, ia masih punya cukup kemampuan bermain di level tertinggi. Sayang, Milan tak bisa memenuhinya. Milan memutuskan bahwa saya tidak lagi berguna bagi mereka. Saya memahami hal itu. Pelatih Allegri juga ingin menggunakan pemain lain di posisi saya. Pirlo akhirnya hijrah ke Juventus pada tahun 2012. Kenapa ia memilih Juventus? Pirlo masih ingin berada di level sepak bola teratas Italia. Juventus menurut Pirlo masih punya ambisi kuat meraih banyak gelar. Bianconeri juga mampu memberikan motivasi kepada Pirlo untuk tetap terus berada di level terbaik permainannya. Ya, Pirlo nyatanya merasa nyaman berada di Turin. Tadi pungkiri ketika Pirlo datang, grafik prestasi Juve jadi meningkat. Pirlo jadi salah satu gelandang tak tergantikan di sistem Antonio Conte. Gelar Scudetto 4 musim beruntun terbukti masih bisa Pirlo persembahkan bagi La Vecchia Signora. Berbeda jauh dengan nasib Milan pasca ditinggal Pirlo, performa mereka makin ancur-ancuran. Milan harusnya menyesal kenapa pemain yang dilepasnya itu makin tambah gacor.